itu usianya di atas 62. Artinya orang lebih bijak ketika memberikan waktu kepada saudari Firsha Aurelia Priscilia untuk segera bersiap-siap. bonus demografi itu usia bekerja. Tapi kalau Anda, saya mungkin akan sedikit mengoreksi. Ya ayyuhal mudatsir, kun fa'anzir. Hai orang penulis dari kelompok pembaca harus disamakan. Itu ada dua. Perkenalkan, nama saya Narayana Usman, bisa dipanggil Naya. Tadi saya membawakan cerita dongeng yang berjudul Ohio. Persiapannya sendiri itu seperti apa? Saya menyiapkan hafalkan cerita Ohio selama 4 hari, menyiapkan beberapa properti seperti denggu-denggu atau yang juga melakukan yang terbaik. Harapannya apa nih? Bisa dapat juara 1 atau seperti apa? Bisa mendapatkan juara 1, membanggakan nama sekolah. Tadi inti dongengnya seperti apa, Dek? Menyampaikan apa? Menyampaikan bagaimana kita bisa menepati janji, menepati janji kepada orang yang telah janji, Ceritakan ceritanya. Inti ceritanya tadi bagaimana yang disampaikan? bagaimana caranya Ohio mencari selendang anak Waing Buluri. Ketika anak Waing Buluri tidak mendapatkan selendangnya, ia sangat kesal, sedih dan marah. Ketika ia ketemu dengan Ohio, dia bisa berbincang kepada Ohio, dan ketika di tengah pembicaraan itu Ohio berminat untuk menikah dengan anak Waing Buluri. Anak Waing Buluri juga bisa berminat dengan anak Ohio menikah, namun Ohio mempunyai syarat, dan anak Waing Buluri mempunyai syarat untuk menikah dengan Ohio. Setelah menikah, syarat-syarat anak Waing Buluri itu tidak ditepati oleh Ohio, dan pada suatu waktu ketika Ohio sedang memayat, dia tidak menghiraukan anaknya tersebut. Dia mempunyai anak, dia tidak menghiraukan anaknya tersebut dan tidak menepati janjinya kepada anak Waing Buluri.
kesal dan merenung di tepi ranjang dan berharap ia melihat selendangnya itu. Beberapa waktu, tiba-tiba ia melihat selendangnya. Ketika ia mengecek selendang itu ternyata benar itu adalah selendangnya. Ia sangat gembira. Tanpa memberitahu kepada Ohio, ia kembali ke kayangan. Ohio sangat sedih, sangat marah, sangat kesal. Ia pun mencari istrinya itu di kayangan, tapi tidak ada satupun yang mengetahui di mana istrinya itu. Pada suatu waktu, raja, bapak dari Anawayang Guluri menemui Ohio dan berkata, kamu boleh menemui anak saya dan boleh membawa pulang ke bumi kembali, tapi dengan 3 syarat. Ohio bisa menepati 3 syarat tersebut, 2 syarat. Satu syarat pertama, syarat kedua. Namun pada saat syarat ketiga ia merasa susah. Ia merenung dan berharap ia bisa menyelesaikan syarat-syarat tersebut. Tiba-tiba ada kunang-kunang yang hinggap di suatu jendela. Ohio merasa itulah petunjuk bahwa itu ialah kamar Anawayang Guluri. Ternyata benar, itulah kamar Anawayang Guluri. Saat bertemu Anawayang Guluri, ia berbicara baik-baik kepada Anawayang Guluri. Dan ia berjanji akan menepati janji-janjinya tersebut. Setelah itu ia membawa pulang Anawayang Guluri dan mereka bisa hidup bahagia. Lebih karena memang tujuannya ini adalah sebagai salah satu upaya untuk bagaimana generasi muda mencintai atau bangga terhadap bahasa dan sastra daerah begitu, sehingga semoga dengan adanya kegiatan ini mereka lebih sadar lagi untuk melestarikan bahasa daerahnya, kemudian lebih mau mencari tahu lagi sastra-sastra daerah, kemudian memaknainya, karena sebenarnya banyak pesan-pesan moral itu dalam sastra-sastra daerah Sulawesi Tenggara begitu yang membawa nilai-nilai budaya khusus Sulawesi Tenggara. Besok itu lomba baca puisi tingkat mahasiswa. Nah, kalau lomba pidato dan nyanyi bahasa Olio itu kita via video karena kita memfasilitasi semua pelajar yang ada di seluruh Sulawesi Tenggara. Pasti lagi ke sini. Kayak pembinaan, mungkin kalau nominal itu tidak bisa kita sebutkan ya, tapi itu hadiahnya nanti itu berupa piagam penghargaan, kemudian uang pembinaan dari kantor bahasa dan juga sepertinya 2 itu saja sih, piagam penghargaan dan uang pembinaan. Panggilan ya Kak, bisa mungkin Kak disebutkan? Itu bahasa Polaki, bahasa Minang, bahasa Wolio, bahasa Moronene, bahasa Jurambacu, kemudian bahasa Pulo, ya, kemudian bahasa Pulo, kemudian bahasa Kaledupa, ya, bahasa Kulisusu. Pesta Literasi Sulawesi Tenggara yang kami laksanakan tahun ini berupa pelaksanaan lomba-lomba yang mengusung pelindungan bahasa daerah. Jadi lomba-lomba yang kami laksanakan itu mendorong untuk penggunaan bahasa daerah, misalnya lomba pidato, lomba mendongeng berbahasa daerah Tolaki untuk siswa SD MI Sederajat, lomba pidato berbahasa Muna untuk siswa SMP MTS Sederajat, lomba nyanyian rakyat berbahasa Wolio untuk tingkat SMA MAN Sederajat, lalu ada lomba baca puisi untuk mahasiswa dan juga kampanye mural dengan bekerja sama dengan pegiat seni yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi skop pelaksanaan lomba ini adalah salah satu seprovinsi Sulawesi Tenggara. Jadi untuk teknisnya itu peserta yang berada di luar kota Kendari itu mengirimkan video yang kami ini, lalu kemudian itu akan ditampilkan secara langsung bagi 3 terbaik yang untuk menentukan dia terbaik 1, 2, dan 3 seperti itu. Nah, selain pelaksanaan lomba-lomba tersebut, kami juga melaksanakan gelar bicara maupun bedah dan diskusi buku bersama komunitas secara kesenian selama 2 hari pelaksanaan pesta literasi. Tujuannya seperti apa Bu? Khususnya menyasar pelajar-pelajar ini Bu? Ya, kami ingin mendorong adanya kesadaran terutama kepada para pelajar ya sebagai generasi muda untuk bisa benar-benar
menuturkan bahasa daerahnya, sehingga tujuan atau harapan kami untuk melestarikan bahasa daerah itu bisa tercapai seperti itu, dengan mendorong para penutur muda untuk bisa menuturkan secara aktif bahasa daerah ini. Bu, ini memang kegiatan rutin kantor bahasa, Bu? Untuk pesta literasi Sulawesi Tenggara dengan tajuk ini pertama kalinya kami laksanakan, tetapi tentu saja kami punya rencana untuk melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan, dan insya Allah tahun depan akan kami laksanakan lagi. Mudah-mudahan bisa tercapai. Harapannya, Bu, mungkin? Harapan terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah munculnya kesadaran kolektif khususnya di masyarakat Sulawesi Tenggara dari berbagai elemen, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, untuk berperan aktif terhadap menyukseskan program literasi, begitupun juga terhadap pelindungan bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Kalau pesta literasi ini apa yang disingkat dengan PELITA memang satu agenda kegiatan yang fokus terhadap pelestarian bahasa dan sastra daerah dan juga penguatan literasi gitu. Oleh karena itu salah satu target kita kan generasi muda. Jadi kami mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan juga mahasiswa gitu. Harapan kami dengan keterlibatan mereka bisa benar-benar memaknai kegiatan ini, yaitu bagaimana melestarikan bahasa dan sastra daerah dan juga bagaimana menguatkan literasi gitu. Itu ada beberapa kegiatan yang kami masukkan pada acara ini, yaitu kegiatan lomba. Nah, lomba ini kami bagi kepada 4 cabang lomba, yaitu lomba mendongeng tingkat SD, lomba menyanyi berbahasa Wolio tingkat SMP, lomba pidato bahasa Muna itu tingkat SMA, dan lomba baca puisi tingkat mahasiswa. Nah, ada satu lagi lomba, yaitu lomba stand antar komunitas, karena kami juga melibatkan komunitas di kegiatan ini gitu. Kami memberikan kesempatan kepada komunitas-komunitas. Sebenarnya kami lebih fokus kepada komunitas literasi, tapi kalau misalkan ada komunitas lain juga yang ingin terlibat, kami persilakan. Jadi mereka mendesain standnya gitu, memajang hasil-hasil karyanya, produknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.